maaf. Hai Villovers, apa kabar semuanya? Kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel bersama saya Rudy Khairuddin. Dan di hari istimewa ini, bagaimana kabarnya semua? Bagus kan? Puasanya keren. Orang yang keren itu puasanya juga tidak pernah batal. Itu baru anak keren ya. Oh, ini ngomong-ngomong aku juga bawa ini nih. Ini panci terbaru dari Vicenza. Di square ya, diameternya 24 cm, ada coatingnya, ada kukusannya, kemudian ada anti lengketnya, kompornya bisa gas, bisa kompor listrik, bisa kompor induction, bisa masuk ke dalam oven sebagai loyang. Keren nggak? Ada tanda tangan saya di sini. Jangvi! Vivi! Kita jadi masak-masak nggak? Aku udah bakal pesen nih. Aku mau penggorengan nih. Duh, ngapain sih ribet-ribet? Yuk masuk. Panci persegi dari Vicenza, serbaguna dan banyak fungsinya. Bisa di segala jenis kompor, bisa untuk mengukus, bisa untuk menggoreng, dan juga bisa masuk ke dalam oven. Panci persegi serbaguna, sahabat mama. Masak sempurna dengan Vicenza. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Ini aku juga mau kasih hadiah kan? Ada yang mau hadiah nggak? Kalau ada yang mau hadiah, aku kasih panci aku ya. Jadi ini limited edition spesial dari Rudy Khairuddin bekerja sama dengan Vicenza. Ya, kalau mau nanti di belakang aku kasih hadiah. Jadi jangan pernah di skip. Aku nggak tahu di mana aku akan kasihnya pertanyaannya ya. Yang penting saksikan aja terus ya. Ini kolaborasi antara Galeri Rasa Channel dengan Vicenza hadiahnya. Thank you Vicenza. Langsung aja kita memasak. Udah tahu belum masakannya? Ini bisa untuk berbuka, bisa untuk bersahur, dan bisa untuk lebaran. Sekarang saya akan masak sayur merah Betawi. Bahan-bahannya sudah siap di sini. Yang pertama saya mempunyai 4 sendok minyak goreng, 1 batang serai yang nanti saya belah dan saya memarkan, 5 lembar daun jeruk nanti kita sobek, 100 gram kacang panjang dipotong 4 cm, 150 gram labu siam, 100 gram putren jagung dibelah 2 dan dipotong 2 bagian, kemudian 150 gram terung telunjuk, 20 buah pete, 3 buah cabai hijau dirajang serong, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah dirajang serong juga, 20 gram ikan asin dipotong kecil, digoreng dan dihaluskan. 1250 ml air, kemudian 2 sendok makan gula, 250 ml santan kental. Jadi nanti direbusnya dengan air saja, nanti pas mau diangkat baru kita masukkan santan kental. Terus kemudian untuk yang dihaluskan ada 5 buah cabai merah, 4 siung bawang putih, 5 buah bawang merah, 2 butir kemiri, 1 sendok teh terasi, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan garam, 50 ml air untuk membantu menghaluskan ya. Oke, yang terakhir ada 2 sendok makan minyak goreng dan 100 gram udang kupas. Kenapa ini harus dipisah? Karena kita mengambil crunchy dan harum dari udangnya. Nanti pas mau disajikan langsung aja ditaruh di atas. Oke, sekarang saya akan haluskan bumbunya. Yang tadi sudah saya sebutkan. Ini harus betul-betul halus karena bentuknya sayur ya. Ini cabai merahnya saya potong-potong supaya mudah menghaluskannya. Ini enak banget buat berlebaran sayur ini. Nanti ditambah mungkin dengan opor. Kemudian ditambah lagi dengan sambal goreng. Telurnya petis, bubuknya 7. Nanti bubuknya ambil yang sebelum-sebelumnya atau nanti kita akan ambil yang kita sudah pernah angkat dulu ya. Nah, ini bawang putih, bawang merah juga sudah masuk. Kunyit ketumbar masuk, terasi masuk. Ya, 1 sendok makan garam. Ini untuk bumbu yang dihaluskan. Air 50 ml ya. Oke, ini bumbu yang dihaluskan sudah. Sekarang siap untuk kita haluskan. Langsung aja kita setel dengan speed 1. Nah, blender saya ini mesinnya kuat ya. Karena besar dan kuat, terus pisaunya anti karat, terdiri dari chopper, dry mill, kemudian blender, juicer, dan alat penyaring dari santan. Dapat 2 warna, putih dan hitam. Nah, Villovers, kita panaskan minyaknya ya, 4 sendok makan. Nah, ini kayaknya sudah selesai. Kita matikan ya. Nah, kemudian ini saya akan sobek-sobek daunnya, sudah ya, sudah disobek. Nah, untuk serai, ini tips ya. Serai itu nggak perlu panjang-panjang, 10 cm dari pangkalnya ya. Karena yang berfungsi hanya segini.
Nah, kalau kemudian jangan dipukul-pukul sepanjang serainya sampai hancur ya, seperti itu. Cukup dibelah aja seperti ini. Kemudian baru dimemarkan. Ini fungsinya lebih keluar daripada kita pukul semua ya. Nah, ini 10 cm aja seperti ini. Oke, ini udah siap. Nah, ini penggurih alami dan penyedap dari masakan ini. Kita menggunakan yaitu ikan asin yang punya daging tebal, digoreng sampai kecoklatan, baru kita dry mill ya. Dry mill dengan turbo power juicer, jadinya seperti ini ya. Nah, ini buat sayur-sayur yang bersantan, kalau kita kasih aroma-aroma seperti ini, itu nikmat banget. Itu pasti berkesan siapapun yang makan ya. Nah, Philovers, ini sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Nah, Philovers, kalau ingin masakan kita tuh lezat dan enak, nah kuncinya ini ada di menumis ini ya. Jadi kalau menumis jangan buru-buru, justru tumisan itu harus dinikmati ya. Baik prosesnya ini, kalau dia baru dimasukkan, dia bumbunya basah dan warnanya agak warna asli dari bumbu yang dihaluskan tersebut ya. Nah, terus kemudian butiran-butiran minyaknya itu seperti bercampur air ya. Nah, ini ya, kadar airnya sudah mulai berkurang, kelihatan minyaknya sudah mulai bening. Jangan lupa kita masukkan serai dan daun jeruknya ya. Ini kita tumis sampai dia harum ya. Nah, ini segini, aromanya itu masih lagi langu-langunya ya. Ini kalau dimasukkan semua bahan, proses penumisannya berhenti. Apalagi ada cairan masuk ya. Dan itu sampai kita makan ya aromanya seperti ini. Nah, ini sudah harum dan matang ya. Bumbunya sudah tua seperti ini warnanya. Kemudian aromanya sudah tidak bisa dibohongi bahwa bumbu ini matang ya. Kita masukkan air sebanyak 1250 ml. Ini saya tunggu sampai mendidih sambil kita masukin ya. Yang keras-keras dulu, ini ada kacang panjang, pete. Kemudian ada cabai rawit yang utuh, cabai hijau, cabai merah yang dirajang ya, putren. Oke, kita aduk dulu sampai mendidih ya. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Tingkat kematangannya sudah kelihatan ya. Kurang lebih 3/4 matang. Kita masukkan labu siamnya, yang sayur yang tidak terlampau kerasnya ya. Kemudian terong telunjuk ya. Hati-hati kalau ada terong ya. Kalau kita potongnya, kita jangan lupa direndam dengan air garam. Karena kentang, kemudian terong, apel, itu kalau terkupas dia teroksidasi. Kalau sudah teroksidasi ada warnanya, itu warnanya tidak bisa dibuang selain kita kerat lagi. Jadi kerjanya 2 kali ya dengan cara seperti itu. Nah, sekarang ikan asinnya boleh masuk yang sudah menjadi bubuk seperti ini. Saya akan masukkan gula pasir 2 sendok makan ya. Nah, ini kita bisa kerjakan di saat pagi hari ya. Kemudian besok paginya kan lebaran. Nah, waktu kita menghangatkan, kita masukkan santannya seperti ini. Jadi sama persis seperti kita baru menyantani masakan yang baru matang ya. Tapi kalau misalkan ini memang harus dimakan besok, sebaiknya sayurannya jangan terlampau matang. Segini sudah cukup ya. Karena waktu kita matikan, itu dari 100 derajat menurun sampai ke 80, di 60 itu baru proses pemasakannya berhenti ya. Jadi kalau nggak langsung dimakan, nggak usah dimasak sampai matang, karena toh besok pagi akan kita beri santan, kan kita harus mengangkatkannya lagi ya, Philovers. Nah, sekarang udangnya saya akan oseng terpisah ya, atau kita tumis terpisah. Ini udangnya 100 gram dan minyaknya 2 sendok makan saja. Saya juga menggunakan, nah ini alat baru yaitu panci persegi edisi Rudy Khairuddin dan limited edition, ada tanda tangannya di sini. Lapisan ceramic coating, jadi dijamin anti lengket, ukurannya 24 cm, bisa digunakan di segala jenis kompor dan masuk ke dalam oven, bisa untuk di grill atau menumis, dan ada 2 warna. Yang ini yang grey dan ini yang rose gold. Kita nyalakan sekarang. Kita kasih minyak 2 sendok makan untuk menumis. Ini maksudnya kenapa udangnya ditumis terpisah? Supaya aroma dan kekenyalan dari udangnya itu tidak rusak saat direbus. Jadi udang kalau direbus terlampau lama, dia tidak crunchy lagi. Yang kita pentingkan yaitu udangnya itu crunchy, kemudian
sisa dari penggorengannya yang harum itu, ya, ada gravy-nya, gravy dari udang itu nanti akan membuat masakan ini menjadi enak, ya. Nah, ini sudah panas. Kita tumis ya, udangnya sampai berubah warna dan ada gravy dari udangnya keluar. Ini udang yang saya pakai adalah udang peci yang warnanya bisa cantik ya, dan kegurihannya juga lebih menonjol. Nah, kalau buat steak ini kan dia ada garis-garisnya ya, bagus juga buat grill ya. Alat ini misalkan kita bikin steak salmon, steak ayam atau steak daging ya. Nah, ini supaya mendapatkan gurih alami, biasanya kalau ayam kan saya sudah kasih tahu, daging juga kasih tahu, udang juga bisa. Bagian sisi yang kena dengan pan itu biarkan dia browning dulu sebentar. Itu poin plus ya, itu penggurih alami yang tidak pernah atau tidak ada yang menjual kecuali kita yang melakukan sendiri pada proses protein-protein yang kita gunakan untuk masakan apapun. Nah, ini gravy-nya sudah keluar ya, aromanya sudah bagus. Oke, sekarang saya akan, supaya gravy-nya atau minyaknya juga ikut masuk, saya tambahkan sedikit air. Ambil dari air ini aja. Ini sudah bagus, langsung kita tuangkan ya. Nah, langsung kita bisa masukkan santannya. Kita aduk sesaat, sudah selesai. Nah, ini sudah ada selesai. Biasanya kita, walaupun di dapur itu ada AC, tapi kan kita lebih dekat dari kompor. Enak sekali. Kalau berkeringat itu kita bersihkan ya. Nah, ini kalau saya kerja sebanyak apapun bahannya juga harus tetap bersih. Nah, sini saya juga ingin memperkenalkan juga tidak bagaimana menggunakan tisu, tapi tempat tisunya ini yang sangat penting. Dan pasti V-lovers mau semua kan, tempat tisu ini udah enak banget, cara ngisinya juga gampang seperti ini, yaitu tempat tisu Vicenza. Motifnya itu ada 3 macam, yaitu motif Ayana, Mawar, dan Melati. Dan cocok dipajang di mana saja, seperti di ruangan tamu, atau di ruang makan nanti kalau berlebaran, atau di kamar tidur, semuanya bisa ya. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih, setelah mendidih kita angkat ya. Nah, ini sudah mendidih ya, hati-hati santannya, jangan sampai pecah. Cara kalau kita memasukkan santan tidak sampai pecah, sewaktu dia mendidih harus kita aduk-aduk sesaat seperti ini. Ini komposisi dari jumlah sayur dan jumlah kuahnya pas banget ya, karena jumlah kuahnya jadi min untuk hidangan lebaran. Untuk berbuka dan bersahur jadi ini pas banget ya, apalagi dihangatkan jauh lebih enak nantinya. Nah, ini sudah siap untuk kita hidangkan sekarang ya. Mesti dia bertanya, ini ada aroma atau rasa apa ya? Nah, itu adalah dari ikan asinnya. Kita masukkan sekarang ke dalam untuk yang makan bersama-sama ya. Tinggal 1 touch lagi, langsung siap untuk kita hidangkan ya. Saya tidak kasih hiasan karena sudah cukup cantik tampilnya. Nah, sudah selesai ya V-lovers sekalian ya, yaitu sayur merah betawinya. Buatnya mudah, tapi yang paling terpenting yaitu tadi perhatikan tips dan metodenya. Dan piranti yang saya pergunakan untuk tadi presentasi, bahan-bahan juga piring sajinya, itu adalah produk dari Vicenza yang bernama Ayana, yang menggambarkan tentang dinamika kehidupan, ada datang dan ada pergi. Sekarang sudah selesai, jangan lupa buat V-lovers sekalian, kalau mau melihat-lihat koleksi dari Vicenza, itu semuanya lengkap ada di Instagram, yaitu @tokovicenza. Kemudian kalau misalkan ada saran atau minta resep apa atau apapun ya, atau bertanya, silakan di kolom komentar. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan semua notifikasi video-video terbaru dari kita. Nah, kuis kita kali ini sebelum saya tutup, pertanyaannya untuk kuis adalah, di resep kali ini saya menggunakan ikan asin. Untuk apa fungsi ikan asin dalam resep sayur merah Betawi ini? Ya kan? Tadi sudah tipis-tipis saya kasih tahu, boleh diulang, kirim komentar langsung ada di bawah sini ya. Yuk jawab di kolom komentar, pemenang akan dipilih sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan diumumkan pada tanggal 25 April 2022. Sekarang saya akan undur diri, masakan kita juga udah selesai kali ini dan siap untuk kita sajikan. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Khairuddin, pamit dulu, dadah!